Ini adalah kamera Nikon D5500 saya yang telah berumur 1 tahun. Sayangnya saya membeli versi awal D5500 yang masih menggunakan lensa kit AFS 18-55 mm. Ini bukan lensa yang buruk, malahan lensa ini mendapat review positif dari beberapa reviewer untuk kategori lensa kit bawaan kamera. Lensa AFS ini dinilai sebagai lensa pemula yang cukup tajam dan praktis. Masalah timbul ketika lensa ini digunakan untuk merekam video. Kelemahannya akan terlihat nyata. Ups, terdengar nyata. Kelemahan pertamanya adalah karena lensa ini berisik saat mencari fokus. Bahkan suaranya terekam oleh mikrofon internal D5500 yang sangat peka. Saya pernah mencoba mengatasi masalah suara ini dengan mengalah menggunakan mikrofon eksternal atau bahkan merekam suara secara terpisah dengan menggunakan handphone. Tentu saja ini bukan solusi yang praktis ya. Kelemahan kedua adalah akurasi autofokusnya. Sebenarnya lensa ini punya kecepatan fokus yang lumayan. Masalahnya adalah pencarian fokus harus maju mundur dulu, baru kemudian dia menemukan titik fokus. Jadi fokusnya bablas dulu, baru kemudian mundur sedikit untuk mendapatkan titik fokus yang tepat. Cara mengatasinya ya tentu dengan penentuan fokus dengan touchscreen di layar. Atau bisa juga sekalian manual fokus. Tapi kan capek dan tidak praktis sama sekali. Hingga akhirnya Nikon mengeluarkan lensa baru yang memiliki nama depan AFP yang diklaim senyap motor fokusnya dan lebih akurat pencarian fokusnya. Lensa baru ini tersedia untuk kamera Nikon entry level di paket penjualan terbaru walaupun di seri kamera lama. Tersedia untuk seri D3300, D3400, D5300, D5500, dan D5600 yang baru. Lensa kit AFP ini tersedia dua opsi, yaitu dengan VR dan tanpa VR. Namun walaupun dengan VR, pada lensanya tidak terdapat switch VR seperti di lensa AFS. Setting VR bisa dilakukan via menu di kamera. Selain hilangnya switch VR, hilang pula switch autofocus. Setting autofocus ke manual bisa diubah dari menu. Namun walaupun di set autofocus, kita tetap dapat mengubah titik fokus secara manual dari cincin fokus. Melihat kelebihan AFP yang utama, yaitu motor fokus yang senyap dan akurasi pencarian fokusnya, membuat saya membeli lensa AFP 18-55 mm VR. Dan saya pun mencoba menggunakan lensa AFP ini. Apakah benar lensa ini sesuai klaimnya? Jika Anda sudah terlanjur memiliki AFS, apakah perlu membeli lensa AFP untuk menggantinya? Sebelum masuk ke tes performa lensa AFP ini, saya ingin membandingkan bentuk fisik kedua lensa ini. Lensa ini sama-sama bisa dipendekkan dan dikunci saat tidak digunakan. Mekanisme ini membuat sistem kamera menjadi lebih kecil dan praktis. Sama-sama memiliki dudukan plastik, belum metal. Sepertinya itu saja sih persamaannya. Sedangkan perbedaannya cukup banyak. Pertama yang nampak adalah hilangnya dua switch dari barrelnya, yaitu switch pemilihan mode fokus dan switch VR. Perbedaan kedua adalah letak cincin manual fokus. Kalau pada lensa AFS, cincin ini terletak di ujung lensa dan ikut maju mundur, sedangkan pada AFP, cincin fokus terletak di barelnya dan tidak ikut maju mundur. Cincin fokus pada lensa AFP bisa diputar kapan saja, sedangkan cincin fokus AFS terkunci dan hanya bisa diputar saat switch di posisi manual. Perbedaan yang mungkin tidak banyak disadari adalah diameter lensa. Kalau AFS menggunakan diameter 52 mm, maka pada lensa AFP menggunakan diameter 55 mm. Ini berarti keduanya tidak bisa pinjam-meminjam filter UV dan tutup lensa. Kita akan mencoba seberapa berisik motor fokus kedua lensa ini. Saya mengeset sensitivitas mikrofon pada angka 15 dari maksimal 20. Saya menggunakan live view dan memindahkan fokus dari layar sentuhnya dari satu objek ke objek lain yang lebih jauh. Saat ini saya menggunakan lensa AFS dan menggunakan mikrofon internal dari kamera. Di depan kamera ada dua objek, yaitu cangkir kopi Lek Giman dan sebuah lensa 35 mm. Saya akan mencoba mengubah-ubah fokusnya dengan menggunakan touchscreen di layar. Kita dengarkan bagaimana motor fokusnya.
Nampak bahwa motor fokusnya cukup berisik dan terdengar sampai di mikrofon internal dari kamera. Masih dengan setup yang sama, kali ini saya menggunakan lensa AFP. Mari kita lihat bagaimana suara di motor fokusnya. Saya akan mengubah-ubah fokusnya dari cangkir ke lensa di belakang. Nampak bahwa kecepatan motor fokusnya luar biasa ya, lebih cepat daripada lensa AFS. Cuma saya belum tahu apakah suara motornya terdengar nggak dari mikrofon internal. Nanti kita lihat di footage-nya. Jika dibandingkan secara langsung, lensa kit AFP ini merupakan peningkatan yang luar biasa dari AFS. Lensa baru ini masih sedikit bersuara dan suaranya masih tertangkap oleh mikrofon internal. Namun bedanya luar biasa. Suara motornya termasuk lembut dan fokusnya sangat cepat. Saya rasa ini progres dari Nikon yang luar biasa mengingat kompetitor terdekatnya sudah mengadopsi sejak lama motor stepper yang suaranya lebih lembut untuk fokusnya. Mungkin ke depan sejalan dengan kemajuan teknologi tentu akan tercipta motor yang lebih senyap lagi. Bagi Anda yang akan membeli kamera Nikon, lebih baik memilih paket dengan lensa AFP sekalian. Sedangkan bagi Anda yang sudah memiliki kamera Nikon dengan lensa AFS dan lebih banyak menggunakannya untuk membuat video, sepertinya lensa AFP ini layak dibeli. Demikian sedikit review perbedaan antara lensa kit AFS dan AFP dari saya. Jika Anda berkenan, silakan tekan tombol like dan subscribe. Anda juga boleh memberikan masukan pada bagian komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye.